hormati Ibu Kepala Sekolah SD Hajah Hisriati 2, Ibu Indah Haryanti Nur Purnama SPSI, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Mustafirin SPDI, Bapak Ibu Dewan Asatir dan segenap pegawai SD Hisriati 2 yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang insya Allah berkah manfaat, majelis silaturahim. Yang pertama, saya selaku pimpinan di Yayasan An-Nabawi Asy-Syarif. Yayasan An-Nabawi Asy-Syarif itu menaungi 4 lembaga. Yang paling lama itu MTS Al-Futuhiyah, berdiri tahun 1982, pas tahun kelahiran saya. Jadi kebetulan karena orang tua saya, keluarga saya itu lulusan Futuhiyah Meranggen, jadi MTS-nya diberi nama MTS Al-Futuhiyah. Terus kita punya TK Al-Futuhiyah, kita terus mendirikan 2007 mendirikan SMK Pelita Al-Quran, kemudian sekitar 2015 kita mendirikan SMP, yang terakhir 3 tahun yang lalu kita mendirikan MI Pelita Al-Quran. Berapa itu kan? Saya atas nama pimpinan lembaga mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada panjenengan semua, guru dan pegawai SD Hisriati di Pondok Pesantren Al-Nur 2. Semoga silaturahim ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan membawa sesuatu yang bermanfaat untuk anak didik kita semua. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan ini banyak hal yang kurang berkenan. Sebenarnya tadi kepala MI, kepala SMP, kepala SMK itu sudah antusias sekali menyambut panjenengan, bahkan mulai jam 11. Jadi cuman mungkin karena ada acara yang bersamaan habis asar, sehingga mereka mohon izin dan mohon maaf tidak bisa membersamai panjenengan semua di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sama Mas Adib ini disuruh ngaji. Nek ngaji niki kira pas nih, peradaban, hadoroh, tamadun. Itu kalau bahasa Arabnya itu tamadun atau hadoroh dari kata Madinah. Jadi peradaban itu selalu bermuara di kota, pemikir besar selalu di kota, ulama besar selalu di kota, pendidikan besar di kota. Yang harus belajar itu orang desa kota. Jadi orang Wonosobo ke Semarang, bukan orang Semarang ke Wonosobo. Kalau orang Wonosobo ke Semarang ke Wonosobo, ini namanya bukan belajar, tapi memberi pelajaran. Memberi pelajaran, makanya disebut tamadun. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk memotivasi kita semua. Bahwa yang pertama, sebagaimana sabda Nabi, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu ibarat rahim, ibarat keluarga yang mengikat seluruh anggotanya. Maka di mana di situ ada ilmu, maka jalinan silaturahimnya itu kuat. Syuyukhon wa tullaban, baik guru-gurunya maupun siswa-siswanya maupun santri-santrinya. Jadi kalau silaturahim
itu hanya terbatas kepada darah yang mengalir dari rahim ibu, tapi nek silatul ilm itu tidak pernah dibatasi oleh tempat. Maka panjenengan kesini itu bagian dari memang silatul ilm. Ilmu itu seperti rahim, mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang tidak kenal, dan menjalin kasih sayang di antara sesama orang yang berkecimpung di ilmu meskipun mereka tidak saling kenal. Nah, ini bukti salah satu. Dengan berkecimpung di ilmu, kita berkecimpung di ilmu, sekarang dipertemukan meskipun tidak pernah saling kenal dan tempatnya jauh, semangatnya sama. Semangatnya sama, jihad untuk mencerdaskan anak bangsa. Inilah namanya al-ilmu rahimun baina ahli. Yang kedua, itu panjenengan semua patut berbangga bahwa panjenengan itu adalah orang paling mulia di muka bumi. Orang paling mulia di muka bumi. Kenapa begitu? Karena di dunia ini tidak ada profesi yang lebih mulia daripada profesi seorang nabi. Nabi kita itu pernah bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah itu sebagai mu'allim, pendidik. Sebagai pendidik. Maka panjenengan ketika memilih jalur pendidikan menjadi pendidik, niku panjenengan memilih sesuatu yang paling mulia. Terlepas dari napa tunjangannya berapa, gajinya berapa, tanggung jawab administratifnya apa, tapi tujuan utamanya adalah mendidik. Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman guru di sini, saya menyampaikan saya tidak pernah menuntut untuk lembaga Al-Munir itu mereka bagus dalam akademik. Saya tidak pernah menuntut bagus dalam akademik. Saya hanya menyampaikan tolong di Al-Munir itu dibuat pelanggaran terbesar itu adalah kosong. Tidak mengajar, telat mengajar. Hanya itu, karena yang mulia itu hanya mengajar, yang mulia itu hanya mendidik. Selebihnya itu adalah suplemen mawon, pelengkap. Yang paling inti mengajar. Maka ketika panjenengan itu istiqomah mengajar, tidak pernah terlambat, tidak menutup kemungkinan dari setahun 2 tahun prestasi akademik akan mengikuti. Maka saya selalu menyampaikan jangan pernah mengejar prestasi akademik, tapi kejarlah untuk beristiqomah ngajar. Beristiqomah ngajar, jangan sampai terlambat. Itu. Ini perlu kita sampaikan, karena medsos itu, netizen itu kejam. Sekarang itu orang mengatakan, oh ya kita disuruh untuk berjuang, profesi mengajar itu mulia, sementara gaji tidak seberapa. Bukan itu. Jadi antara gaji dan profesi memang beda. Gaji masalah lain, profesi ini adalah sesuatu yang memang mulia. Baik digaji maupun tidak digaji, ini profesi yang sangat mulia. Maka perlu kita tanamkan, mendidik, menjadi pendidik itu adalah sesuatu yang sangat mulia, karena kita mewarisi profesi daripada profesi kenabian, profesi para nabi, yaitu mu'allim, sebagai pendidik. Nah, mu'allim itu mengajar, yang diajarkan adalah ilmu, yang diajarkan adalah ilmu. Orang yang berilmu itu namanya ulama. Orang yang berilmu namanya ulama. Ulama itu kalau dalam Quran memang ada 2. Ulama itu dalam Quran ada 2. Yang pertama itu di surat Al-Fatir itu, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang alam. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang laut, menjelaskan tentang gunung, menjelaskan tentang hewan. Baru ditutup ayat innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sehingga
mufasir kontemporer Mesir namanya Imam Sya'rawi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa ulama itu diantaranya adalah ulama kaum, orang yang paham tentang ilmu alam, yang bisa sampai paham tentang adanya Allah, dekat dengan Allah. Jadi orang yang punya potensi kuat untuk dekat dengan Allah, takut dengan Allah, itu orang yang paham betul tentang alam, paham betul tentang alam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dan ini yang sangat disayangkan. Yang sangat disayangkan biasanya itu lembaga-lembaga pesantren atau lembaga-lembaga non pesantren tapi yang berafiliasi bernama Islam, itu biasanya akademik di non agama itu lemah. Akademik di non agama itu lemah. Saya punya adik itu menjadi asisten profesor, asisten dosen di KAUS, King Abdullah University, King Abdullah for Science and Technology, KAUS teng Jeddah. Itu di sana universitas khusus untuk sains dan teknologi, tapi untuk S2 dan S3. S2 dan S3. Di sana itu mohon maaf, untuk yang S2 itu setiap mahasiswa difasilitasi rumah, itu kasih uang living cost-nya itu sekitar 20 juta. 20 juta. Yang S3 itu lebih dari itu. Jeddah dengan Mekah kan hanya sekitar 150 kilo kurang lebih. Itu di sana mohon maaf, yang banyak belajar di sana itu banyak non muslim. Bahkan cewek-cewek itu pakai celana pendek-pendek. Padahal dari Mekah hanya 150 kilo. Saya hanya membayangkan kenapa anak-anak pesantren jarang yang masuk sini. Kenapa anak pesantren, lulusan pesantren jarang yang masuk ke KAUS, King Abdullah University for Science and Technology. Karena mungkin di pesantren itu memang tidak ditekankan untuk mendalami sains, tidak digodok untuk mendalami teknologi. Padahal kalau Imam Sya'rawi itu mengatakan innama yakhshallah min ibadil ulama, itu lebih merujuk kepada ulama saintis. Baru ayat berikutnya innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, itu baru menjelaskan tentang ulama usyariah. Baru menjelaskan tentang ulama usyariah. Ulama syariat itu adalah yang yatluna kitaballah, mereka yang membaca kitabnya Allah, Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah. Jadi ulama syariah itu, ulama agama itu adalah ulama yang tidak pernah lepas dari Al-Quran, yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi kalau menurut Imam Sya'rawi ini ulama itu ada dua, ada ulama Allah sebab mendekat dengan kaum, ada ulama Allah sebab mendekat dengan syariat, mendekat dengan syariat. Nah, kita tinggal memilih, kita mau menciptakan generasi yang seperti apa. Mau menciptakan generasi yang ulama usyariah apa ulama kaun. Kita ingin menciptakan generasi yang ulama usyariah apa ulama kaun. Tuh. Pilihannya ada di jenengan semua. Ada di jenengan semua. Tapi kalau kita merujuk ke satu ayat, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saya maknai dari ayat yang terakhir dulu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun orang-orang Arab dulu itu lafi dhalalin mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi tidak ada generasi, tidak ada bangsa yang sesatnya melebihi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi. Satu, bangsa Arab itu ummah ummiyah, nabinya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa berhitung. Ummah ummiyah. Nomor dua, bangsa Arab itu kebanyakan adalah mereka penggembala kambing. Hidupnya nomaden, berkabilah. Hidupnya berkabilah. Jadi pendidikannya rendah, memang sastranya tinggi. Sastranya apa? Tinggi. Ada beberapa nilai yang mereka pegang teguh, bagus. Tapi sebagian besar rusak. Orang Arab itu ada kebiasaan sebagian kabilah itu anak menikahi bekas ibunya. Jadi kalau bapaknya meninggal, anaknya ibunya dinikah oleh anaknya. Terus bangsa Arab itu orang yang paling suka dengan minuman keras, paling suka dengan minuman keras. Jadi komplit nih, komplit. Jadi rusak dalam akhlak, rusak dalam ekonomi, rusak dalam pendidikan. Tapi bagaimana Allah mengentaskan bangsa Arab, orang-orang penggembala kambing, orang yang rusak, kemudian mereka dientaskan menjadi pemimpin dunia. Allah menjelaskan Nabi melalui proses 3 hal. Satu, yatslu alaihim ayatih. Jadi kita kalau mau bikin generasi yang baik, al-jail al-mustaqbal, generasi masa depan yang baik, itu generasi yang tidak boleh lepas dari Al-Quran. Itu mutlak. Itu mutlak. Jadi cobi jenengan sekarang banyak, ada ustadz, ada kiai, bahasa Arabnya bagus, kitabnya banyak, itu kadang sehari belum tentu membaca 1 juz. Kadang sehari belum tentu buka Al-Quran. Sehari belum tentu buka Al-Quran. Jenengan sebagai pendidik kadang sehari tidak buka Al-Quran. Ironi, kalau ada seorang pendidik dalam 1 hari tidak baca Al-Quran, itu ironi. Karena mutlak membuat generasi itu kunci awalnya itu harus dekat dengan Al-Quran. Harus dekat dengan Al-Quran. Minimal tilawatan dulu, membaca dulu minimal. Yatluna kita belum, minimal membaca. Maka di sini mohon maaf Ibu, di sini kami terapkan anak itu auratnya pendek. Auratnya itu hanya istighfar sekali, hauqalah sekali, la ilaha illallah sekali, terus subhanallah 10, hamdalah 10, takbir 10. Kemudian kita setelah itu baca Al-Quran setengah juz bareng. Jadi subuh setengah juz, zuhur setengah juz, asar setengah juz, maghrib setengah juz, isya setengah juz. Jadi per 10 hari anak khatam Quran di sini. Per 10 hari khatam Quran. Nah, insya Allah kita mau terapkan itu nanti duha kita tambah setengah juz. Jadi saya meniru teman saya di Jember begitu. Teman saya di Jember itu MI sama SD ngaten niku. Jadi pagi setengah juz, nanti duha setengah juz, zuhur setengah juz. Itu yang baca guru dan santri. Satu pegang, yang lain membaca bersama. Minimal
Kalau anak sudah hatam misalkan 20 kali niku kira-kira nek enten wong maca salah niku meskipun ndak hafal Quran bisa tahu kalau itu salah. Minimal kalau anak sudah hatam Al-Quran 20-30 kali, itu kalau ada orang baca hadis tidak mungkin bilang itu ayat Quran, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, ini coba kita terapkan, apa namanya, anak didik kita dekatkan dengan Al-Quran. Yatsluna kitaballah, membaca kitabnya Allah. Ini semoga jenengan mau, kalau di Jombang itu ada lembaga pendidikan itu dari jam 7 sampai jam 10 Quran 5 juz satu majelis. Jadi anak wajib 5 juz dari jam 7 sampai jam 10. Nih, 5 juz baru nanti baru pelajaran. Pelajaran. Karena mohon maaf, kalau kita buat program tahfidz, anak hanya hafalan di rumah, distorkan di sekolah. Besok buat lagi, setorkan di sekolah. Selesai 1 juz belum tentu bisa disimak 1 juz. Selesai 1 juz belum tentu bisa disimak 1 juz. Itu gitu. Jadi barangkali nanti bisa dicontoh. Niki nggih nggo gawe napa? Riyadhah guru juga riyadhah talamil supaya dekat dengan apa? Al-Quran. Rencana itu kita, mohon maaf, rencana setiap hari hataman, setiap 10 hari selesai, rencana ini mau saya jeda itu 1 hari untuk Dalailul Khairat. Jadi 1 hari Dalailul Khairat, nanti mulai lagi Quran, khatam, Dalailul Khairat, terus Al-Quran lagi. Itu. Yang kedua, Allah itu berfirman, Nabi itu punya tugas wa yuzakkihim. Jadi membentuk generasi itu tidak mungkin tanpa tazkiyah, tanpa menanamkan akhlak moralitas yang baik kepada anak didik. Lah moralitas itu tidak diajarkan, moralitas itu dibiasakan dan dicontohkan. Jadi moralitas itu dibiasakan dan dicontohkan. Maka pendidikan, kenapa pendidikan tidak berhasil? Ya karena tidak dicontohkan dengan baik. Nabi kita itu mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 orang itu dianggap bahagia, beruntung. Yang satu materi, satu maskanun wasik, rumahnya luas. Kalau rumahnya RSSSS itu nggih bahagia menapa nggih tetep grundel. Nggih. Bahagia napa tetep napa? Nomor kalih markabun hani. Dia punya fasilitas kendaraan sing kepenak. Sing kepenak niku minimal boten utang. Sing kepenak niku minimal boten ngangsur. Sak rupa-rupane. Jadi 2 itu sifatnya materi. Yang nomor 3 Nabi mengatakan niku mar'atun sholihah, pasangan yang baik, yang sholihah. Pasangan yang sholihah. Yang keempat itu jarun sholih, tetangga yang sholih. Jadi Nabi, mohon maaf, Nabi itu tidak pernah mengatakan indikasi orang bahagia itu anak sholih kan? Tapi Nabi mengatakan indikasi orang bahagia itu pasangan sholihah, tetangga sholih. Kulo jenengan biyen pas alit niku nek metu saka omah dolan, pol-pole niku ming masjid, ming musala. Soale tanggane apik-apik. Sakniki mbok bocah bali mondok kok dolan niku nek ora ning warnet, teng kafe, nggih repot. Sakniki ibuke hafal Quran, bapake hafal Quran. Metu saka omah tanggane gitaran. Nggih, metu anak rusak. Maka Nabi mengatakan untuk menjadi bahagia itu harus menciptakan milieu yang baik.
lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang baik. Jadi misalnya jenengan sudah berjihad luar biasa mendidik anak akhlak apik, wong tuane apik, tapi anak pulang ke rumah tetangganya napa meleh teng Semarang. Nggih, napa meleh napa? Teng Semarang, tanggane elek-elek kabeh. Jenengan mesti khawatir. Kita warai puasa poho tak terangke puasa, besok metu sekolah, libur niku ngelih mesti mie ayam. Nggih, wong tanggane ngoten. Nggih. Maka tazkiyah itu memang harus dicontohkan. Nih, harus dicontohkan, harus diteladankan, harus di napa namanya? Biasakan. Kalau kemutan kalau niku riyen ngaji gitu merangken kali Mbah Ahmad Muthohar. Nih. Ada Mbah Ahmad Muthohar. Jadi Mbah Ahmad Muthohar itu selama saya ngaji di sana itu belum pernah sekalipun libur ngaji. Belum pernah sekalipun beliau niku boten jamaah. Belum. Terus beliau itu bahkan ketika beliau sakit di rumah sakit habis operasi niku kalau derek teng rumah sakit niku beliau nggih nganu jamaah. Habis operasi niku tetep napa? Jamaah. Terus beliau itu ngajar belum pernah misalnya jam 4 sampai jam 5 belum pernah jam 4 lebih 10 baru mulai belum. Jam 4 nggih jam 4 jam 5 selesai jam 5. Niku Mbah Ahmad Muthohar. Nek mucal niku mboten kados jenengan. Mboten enten RPP, mboten enten nggih silabus, kemudian tidak ada nopo sing pokoknya. Mbah Ahmad Muthohar niku nek mucal sing penting madhep kiblat. Pun. Madhep kiblat kadang nek mucal niku karo ngantuk. Nggih, kadang nek mucal kali ngantuk. Kadang nek mucal kali ngantuk, tapi beliau itu tidak pernah kosong. Bahkan pernah santri ini mboten teko niku Mbah Ahmad Muthohar nggih rawuh jam 4 tekan jam 5. Nek jenengan kira-kira santri ini siswane datang terlambat, jenengan melu terlambat napa mboten? Nggih. Niki Mbah Ahmad Muthohar ngoten. Jadi wayahe ngaji jam 4 nggih jam 4, ada santrinya enggak ada santrinya ngajar. Dan yang luar biasa niku pas kula teng rumah sakit Mbah Ahmad Muthohar itu kalau habis maghrib itu kalau habis asar itu ngajinya Bukhari dulu kalau nggak salah Bukhari sama Marah Labid Tafsir Nawawi. Ini ngoten begitu rampung napa? Rampung jamaah nggih dengan berbaring beliau itu kemudian aurat wirid kemudian setelah itu baca kitabnya sama Bukhari sama Marah Labid jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5. Maka saya bilang sama guru-guru sini, sing penting niku jenengan ojo kosong, syukur-syukur ampun telat. Nggih, sak rupa-rupane sing penting mulang. Nggih, sing mulang tiwas jenengan RPP-nya bagus, silabusnya bagus. Nggih. Tapi nek mulang telat, kadang mboten mulang nggih percuma. Nggih napa? Percuma. Nggih napa mboten? Nggih, percuma. Nggih. Lagi baca. Mulane sing penting niku istiqomah mucal. Sing penting istiqomah mucal. Dene mangke jenengan wis mucal istiqomah kok bayarane telat sing ikhlas mawon. Ngoten. Nggih, sing ikhlas mawon. Nggih. Karena nyun sewu, saya itu pernah jadi guru, pernah jadi kepala. Saya hanya dikasih tahu begini. Jenengan itu kalau sekali ngajar, 2 kali ngajar, setahun ngajar, 2 tahun ngajar. Kalau orientasinya itu bukan gaji, jenengan dapatnya surga dan itu dibeli dengan dunia seisinya nggak bisa. Tapi kalau jenengan ngajar orientasinya itu kenaikan pangkat gaji, dan itu nominalnya bisa dikejar 10 juta, 20 juta, 30 juta bisa dikejar.
Nih, bisa dikejar. Tapi kalau jenengan ikhlas, itu surga. Dunia seisinya nggak bisa untuk beli surga. Tapi nek ora digaji nggih kebangetan yayasane. Ngoten lho. Ngoten. Terus kalau yayasannya tidak memanusiakan guru nggih kebangetan. Tapi ini sesama kita, sesama guru itu harus ditanamkan bahwa memang kita itu harus ikhlas. Nek mboten ikhlas niku rabithah ruhiyah ar-rabtur ruhi baina syuyukh wa tullab niku ndak ada. Jadi koneksi antara guru dan murid itu nggak ada. Mungkin jenengan mboten kan tahu cerita mboten muridnya jenengan. Kula lagi susah sangat diimpenin jenengan, tahu betul? Nggak pernah, karena nggak ada apa? Koneksi ruh. Nggak ada koneksi ruh. Tapi nek masyayikh dengan ini ada koneksi ruh. Guru mendoakan murid, murid menghadiahkan Fatihah kepada guru. Suatu saat gurunya meninggal pun masih dibimbing. Masih dibimbing. Ini pengalaman. Kulo pernah suatu saat, mohon maaf cerita sedikit nih. Cerita sedikit. Kulo niku pernah utang bank. Nah, ceritanya kulo utang bank. Kulo niku riyen nek mondok niku karo Mbah Yai Mat sering betake sendal. Lah bakdo tambang kula niku ngimpi ndereke Mbah Yai Mat apa namanya? Wudu betake sandal. Mbah Yai Mat sanjang kali kula, Abdullah, raimu kok ireng banget apa baru tambang. Nggih, kula tangi. Astagfirullahaladzim. Artinya bahwa guru itu meskipun meninggal itu kadang masih membimbing. Lah niki sing perlu. Mila nek teng mriki tak warai bocah wiridan tambahi kang astagfirullah li walidayya wa li masyayikhina. Gurune jaluke ngapura. Engko gurune Fatihah. Nggih Al-Fatihah kagem guru kula. Mangke guru ndongake sampean. Nanti ada koneksi ruh antara guru dan murid. Niki penting. Jadi tazkiyah itu karena yang dibersihkan hati nggih carane dengan hati. Hati dengan lisan nggih mboten saged. Nggih. Hati dengan lisan nggih mboten apa? Mboten saged. Ngaten nggih? Nggih. Sing terakhir, jadi membangun peradaban, membangun generasi itu selain Quran, didengarkan Quran, moralitas penting. Nomor 3, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kita mengajari makna-maknanya Quran. Mohon maaf, niki kritik ke kita sebagai orang Islam. Buh niku NU, Bruh Muhammadiyah, Bruh nopo mawon. Imam Malik itu mengatakan la yaslaha akhiru hadhil ummah illa bima sholaha bihi awwaluha. Umat akhir ini nggak mungkin bagus tanpa melakukan apa yang baik-baik menurut umat dulu. Termasuk bagaimana umat dulu Nabi mencetak para sahabat, sahabat mencetak para tabi'in. Kalau kita tidak meniru metodologinya, kita tidak akan pernah menyamai prestasi mereka. Tidak akan pernah menyamai. Contoh pertama, sahabat mengatakan, kunna ma'an nabi wa nahnu fityan hazawirah. Niki yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Kita itu dulu mendekati balik sekitar umur 10-11 tahun. Nih, ketika kita sama-sama Nabi itu nata'allamul iman qabla an nata'allamul Quran. Kita itu dulu belajar iman dulu baru belajar Quran. Coba anak kita sekarang, nih prioritas utama kita mendidik anak itu sekarang apa? Pertama calistung, kemudian nopo, nih kalau sahabat dulu yang pertama itu adalah al-iman, yang ditanamkan adalah al-iman. Mereka tidak belajar Quran dulu. Anak sekarang calistung, setelah calistung tahfidz, nih. Mereka sudah hatam Quran, mereka baca bagus, tapi waya sholat kadang tidak sholat, waya puasa kadang tidak puasa. Kalau sahabat itu iman dulu baru Quran.
fata'allamnal Qur'an fa idza qara'nal Qur'an fazdadna imana. Kita itu setelah iman tertancap, kita baru belajar Quran. Kalau kita baca Quran satu ayat, kita bertambah imannya. Tambah satu ayat, bertambah imannya. Satu ayat bertambah imannya. Ini berbalik dengan sekarang. Orang sekarang hafal Quran, semakin baca Quran, semakin jauh dengan Robnya, dengan Tuhannya. Semakin baca Quran, semakin jauh dengan kebaikan. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Nih, Qurannya hafal, imannya enggak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita itu kalau dengan Nabi niku nata'allamu asyra ayatin minal Quran. Kita itu belajar 10 ayat Quran. La nujawizun. Kita tidak melewati 10 itu. Sampai kita betul-betul paham maknanya dan mengamalkannya. Jadi sahabat, mohon maaf, itu mereka setiap 10 ayat dipelajari makna dan amaliyahnya. Oke. Pertanyaannya sekarang, kita itu SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun, berarti berapa? Berapa? 16. Adakah yang 16 tahun itu Quran ayat pertama sampai ayat terakhir sudah paham? 16 tahun pendidikan dulu. 16 tahun pendidikan. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Umpamanya 20 tahun sekarang doktor. Jenengan buat penelitian dari 20-30 dokter yang paham Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Oke. Jadi pola pendidikannya beda dengan para sahabat. Kalau sahabat 10, kalau sudah diamalkan tambah 10, sudah diamalkan tambah 10, teman. Kritik otokritik kita kepada warga Nahdliyin itu, orang paling banyak pengajian itu warga Nahdliyin. Selapanan, minggunan, fatayatan, muslimatan, pun nopo mon karepol. Tapi bisa dicek, adakah pengajian warga Nahdliyin itu yang membahas Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir selesai? Dari 100 ada berapa? Warga Nahdliyin yang kenal Quran dari Fatihah sampai Anas berapa? Dan saat sekarang kembalikan ke kita, guru-guru Isriyati, guru Al-Munir niki yang sudah paham Al-Quran dari Fatihah sampai Anas berapa? Dan mereka adalah berstatus pendidik. Berstatus apa? Pendidik. Loh, kalau kita nggak bisa memahami Quran, mengamalkan Quran, bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak didik? Okay. Dan yang wajib belajar Quran itu sinten? Qur'ane summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Al-Quran itu kami anugerahkan, kami wariskan kepada umat-umat yang kami pilih, kata Allah. Sinten niku? Umat Kanjeng Nabi. Kula jenengan kan umat Kanjeng. Jadi yang wajib belajar Quran niku seluruh umat Kanjeng, boten anak didik kita tok, tapi termasuk kita. Termasuk apa? Kita. Ngoten nggih. Jadi mohon maaf niki untuk memotivasi kita itu ada hierarki belajar yang salah. Hierarki belajar apa? Yang salah. Mereka sudah belajar sampai 20 tahun, Quran belum selesai. Belajar sampai 30 tahun, Quran belum selesai. Entah niku bergelar profesor, doktor atau yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Yang terakhir niki kagem kula lan panjenengan. Kula nek hitung-hitungan niku nek sepertiga dari 60 berapa? 20.
20. Kalau sepertiga dari 24, 8. Berarti kalau jenengan setiap hari itu tidur 8 jam, umur 60 tidurnya tuh 20 tahun. Ini kan? Berarti kalau jenengan tidurnya berapa? 8 jam per hari sesuai anjuran dokter. Niku genap 60 tahun tidurnya berapa? 20 jam. Terus garap RPP ini 2 jam. Terus apa lagi? Niki nek misalnya niki diangen-angen. Nek kula jenengan misalnya ke masjid sholat waktu 5 waktu ada 1 jam? Ya katakan 1 jam atau 2 jam. Nek kula jenengan 2 jam, berarti kula jenengan nek genap 60 tahun ibadah itu pinten niku? 4 tahun. Nih, 60 tahun itu ibadahnya berapa? 4 tahun. Sisanya niku abatan dolanan. Sisanya ndak ada nilainya. Nggih, sisanya tidak ada yang berfaedah. Kemudian kita minta masuk surga tanpa hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek serakal karo nangis. Niku nek cara malaikat kok penak temen. Nggih, umure 60 tahun, ngibadahe 4 tahun, jaluke ibadah karo turune mau akeh napa? Turune. Ngaten nggih? Terus 1. Nomor 2. Nek kula jenengan 10 tahun lagi seandainya meninggal. 10 tahun lagi napa? Meninggal. Terus jenengan mati, ngoten mati terus takoni malaikat. Ini Ustadz Ustazah Isriati ini sudah hatam Quran berapa kali ya? Kan pertama tanya, ma kita buka kitab sucimu apa? Al-Quran. Bon hatam dereng taat Ustazah. Dereng. Kira-kira ora pantas mlebu swarga niku. Nggih. Nggih mboten pantes. Nggih. Maka saya sering sampaikan kan minimal sesibuk apapun panjenengan itu setiap habis sholat itu baca 1 lembar. Sesibuk apapun baca 1 lembar. Nggih, garwane mati ya tetep maca, mbae mati nggih tetep maca, anake sunat nggih tetep maca, wayahe tes nggih tetep maca. Zuhur 1 lembar, asar 1 lembar, isya 1 lembar, subuh 1 lembar. Berarti 5 lembar. Nek 5 lembar itu setengah juz. Nek 2 bulan hatam sekali. Nek 10 bulan 5 kali. 1 tahun 12 bulan. 10 bulan baca Al-Quran, yang 2 bulan full main HP. Enggak apa-apa. Masih aman. Niku nek jenengan umurnya 10 tahun mening, berarti hatam berapa? 50 kali. Niku pantes. Niku pantes jenengan mati hatam ping 50. Nggih. Nggih, 1 lembar itu butuh berapa menit? Nggih. Bon, jenengan niku S2, S3 kitabnya banyak, niku nggih tetep dibuang ditinggal. Jenengan dadi kiai kitab nopo nggih ditinggal. Sing ora mungkin ditinggal itu siji tok, Al-Qur'an. Nggih. Bon, dadi jenengan gak ngandani muridé seneng Quran, nek jenengan ora seneng Quran nggih percuma. Ngoten nggih. Jadi minimal guru Isriati niku mangke punya kebiasaan tadarus setengah juz bakdo zuhur, syukur-syukur tambahin apa? Duha kalau memang memungkinkan. Kalau memungkinkan.
Itu saja yang perlu saya sampaikan. Intinya bahwa kita tidak mungkin bisa mencetak generasi kalau generasi itu jauh dari Al-Quran. Matur mawon, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat bebas niki timanipun. Kula aturaken semoga Bapak setunggal, Ibu setunggal. Monggo. Monggo Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wekdalipun. Langsung mawon ketika kita melihat atau mendengar konsep pengajaran Al-Quran, untuk sebelum mengajarkan kita bisa mengaji atau mempelajari atau memahami sendiri yang tadi dicontohkan sahabat, yaitu berarti kita mempelajari 10, maka kita memahami maknanya, kemudian mengamalkannya, baru menambah lagi. Kemudian ada hal ketika kita tidak memiliki kemampuan itu, kemudian apakah kita hanya bisa mengandalkan hanya contoh Al-Quran terjemah atau Al-Quran tafsir Munir atau Al-Quran tafsir seperti Jalalain dan yang lain-lain untuk bisa kita pahami kemudian kita ajarkan, atau memang kita harus memiliki guru yang memang kompeten di bidang pengajaran tafsir dulu. Karena jika kita terapkan seperti ini di satu lembaga atau satu unit, kemudian disuruh untuk mengajarkan tafsir itu kayaknya kok belum ada, mungkin ya, belum ada. Makanya kami butuh solusi atau butuh pengajaran, bagaimana pengajaran yang tepat untuk di lingkungan kami, ya minimal dengan dasar pengajaran Al-Quran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun ibu-ibu wonten ingkang dikangetaken. Nggih, monggo Bu Ana. Singkat mawon nggih Bu Ana nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai badhe matur, kalau untuk pembelajaran tahfidz itu apakah pengajar itu harus gelar hafidhah, yang pertama. Yang kedua, apakah seorang asatidz itu boleh mengajarkan meskipun hanya baru bisa membaca? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo laturaken Yai. Niki boten ateges kula langkung pirsa tinimbang jenengan nih. Jadi kula tak ngutip ayat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian sakit atau perjalanan. Ya. Kemudian fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka bilangan hari-hari tertentu. Niki paham jenengan? Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka bilangan tertentu, bilangan dari hari-hari tertentu. Paham betul? Pripun maknane? Nih, betul paham ya? Berarti maknanya tidak semua ayat Quran bisa dipahami dengan hanya membaca terjemah. Artinya berarti Quran itu harus dipahami dengan ilmunya Quran. Yang paham ilmunya Quran ya ulama. Dan ilmunya ulama, berarti Quran itu harus dipahami dengan ilmunya ulama. Maka orang berbicara tentang Quran, okay?
kemudian dia itu benar tanpa ilmu, maka salah. Meskipun benar, apalagi dia salah. Jadi misalkan barang siapa sakit, Quran tidak menjelaskan sakit itu yang bagaimana. Kemudian dalam perjalanan yang bagaimana, jauhnya berapa, fa'iddatu min ayyamin ukhur, kemudian hari-hari terus hari-hari tertentu itu apakah harus langsung setelah Syawal dan tidak boleh ada jeda, apa boleh dikasih jeda, apa gimana? Itu tidak dijelaskan Quran. Maka Quran tidak mungkin dipahami hanya membaca Quran. Quran tidak mungkin bisa dipahami hanya membaca terjemah. Orang belajar Quran dari Quran pasti tersesat. Orang belajar Quran dari hanya Quran dan terjemah pasti tersesat. Maka belajar Quran harus dari ahlinya. Maka belajar Quran harus dari ahlinya. Gitu. Terus belajar Quran tahfidz itu apakah dari orang yang hafal Quran? Harus dan tidak itu nggak ada. Cuman Nabi itu mengatakan barang siapa kepingin membaca Al-Quran ghaddan, membaca Al-Quran bahasa dengan sempurna, maka belajarlah dari Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin niku Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, saya tahu Al-Quran aina nazalat fa wa fi man nazalat. Saya tahu Al-Quran, ayat Quran turun di mana, kepada siapa, malam atau siang, Nabi di rumah atau di perjalanan. Nah, dari sini kemudian hampir mayoritas, tidak semuanya, sanad Quran itu pasti nanti sampainya kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud itu pernah membaca Al-Quran kepada Nabi. A'aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah saya harus membaca Quran kepadamu wahai Nabi, sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi, saya senang mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Nah, dari sini ulama mengatakan sebaiknya belajar Quran yang kepada ahlinya, apalagi belajar tahfidz yang kepada orang yang hafidhah, yang punya sanad musyafahah dari syekhin an syekhihi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada, ya dia memposisikan sebagai orang yang menyimak saja, tidak orang yang memberikan sanad. Posisi menyimak, bukan orang yang memberikan sanad. Kalau memang tidak ada, ngaten nggih, cekap nggih, pun sonten pun ditenggo keluarga niki. Dawuh Kanjeng Nabi niku nek lungan wis rampung ndang cepet kundur. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi dawuh niku nalika wong do kaji. Dadi kaji karo umroh niku wis nek rampung ndang cepet mundur nggawa oleh. Terus muga-muga panjenengan selamat perjalanannya. Nggih berkah manfaat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa memberi penghormatan sebaik mungkin. Matur nuwun, kula dongaake kalih niki garwa kula nggih, Semarang Bedurungan nggih. Namine Robiah keempat. Dadi kula mboten saged pun nambah istri melih. Wis Robiah 4. Wis 4 nggih. Mohon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukran katsiran jazakumullah khairan jazaa. Kita sekali aturaken. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa lak samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika istaghfarta bihi 'ilmal ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina wa rida'ana
Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.